Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muni Sartika, NPM A1F021004 dari kelas 1B Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan judul viskositas. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. 2. Memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. 3. Menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan viskositas ini yaitu timbangan, 3 buah botol dengan volume 600 ml, penggaris, benang, gunting, dan pisau karter. Bahan yang digunakan yaitu 3 buah kelereng, air sebanyak 500 ml, sabun cuci piring sebanyak 500 ml, dan minyak goreng sebanyak 500 ml. Dan alat yang digunakan pada percobaan ini yang terakhir yaitu stopwatch. Sebelum memulai langkah kerjanya, potong botol setinggi 1 cm di atas cairan yang sudah diukur menggunakan cutter. Serta masukkan cairan minyak goreng sebanyak 500 ml ke dalam botol yang sudah dipotong. Dan masukkan cairan sabun cuci piring ke dalam botol sebanyak 500 ml. Baiklah, langkah pertama yaitu timbang kelereng untuk mendapatkan masanya. Dan didapat masanya sebanyak 5 gram. Setelah itu, kita hitung diameter dari kelereng. Setelah itu kita gunting. Lalu kita ukur berapa diameter dari kelereng. Nah, didapat diameter dari kelereng yaitu 5 cm. Setelah itu kita timbang botol kosong dan didapat masanya sebanyak 6 gram. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air sebanyak 500 ml ke dalam botol. Kemudian kita ukur ketinggian dari Cairan di dalam botol. Yang pertama yaitu yang berisi air 14,5 cm. Kemudian kita ukur ketinggian dari Cairan di dalam botol berisi minyak goreng dan didapat 14,5 cm. Kemudian kita ukur dari ketinggian cairan pada botol yang berisi sabun cuci piring dan didapat 14,5 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kelereng ke dalam botol pertama yang berisi air bersamaan dengan menekan stopwatch dan menghentikannya ketika kelereng sudah berada di dasar botol. Lalu kita masukkan kelereng yang pertama. Dan didapatlah waktunya yaitu 0,41 sekon. Lalu kita masukkan kelereng yang kedua. Dan didapat waktunya yaitu 0,56 sekon. Setelah itu kita masukkan kelereng yang ketiga.
Waktu yang didapat yaitu 0,56 sekon. Kemudian kita masukkan kelereng ke botol yang kedua yang berisi minyak goreng. Kemudian didapat waktunya 0,59 sekon. Kemudian kita masukkan kelereng kedua ke dalam botol yang berisi minyak goreng. Didapat waktunya 0,65 sekon. Kemudian kita masukkan kelereng ketiga. Didapat waktunya 0,62 sekon. Kemudian kita masukkan kelereng ke botol ketiga yang berisi sabun cuci piring. Dan kita hitung berapa lama dia masuk sampai ke dasar botol. Dan didapat 1,38 sekon. Dan kita masukkan kelereng kedua. Dan didapat 1,37 sekon. Setelah itu kita masukkan kelereng ketiga. Dan didapat 1,28 sekon. Baiklah, itulah langkah kerja dari percobaan viskositas. Selanjutnya akan dibahas di pembahasan. Selanjutnya yaitu data hasil praktikum. Tabel pengamatan 8.1. Cairan atau fluida air. Volume airnya 500 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Massa air 0,494 kg. Massa jenis air 988 kg per meter kubik. Dengan ketinggian air yang awalnya 14,5 cm diubah menjadi 0,145 meter. Waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 0,41 sekon, percobaan kedua 0,56 sekon, percobaan ketiga 0,56 sekon. Kecepatan relatif bola terhadap fluida. Pada percobaan pertama didapat 0,35 di mana ketinggian cairan dibagi waktu terukur didapatlah 0,35. Begitupun dengan percobaan kedua, ketinggian airnya dibagi dengan waktu didapatlah 0,26 kecepatan relatif bola terhadap fluida. Dan percobaan ketiga didapatlah 0,26 kecepatan relatif bola terhadap fluidanya, yang dimana ketinggian airnya dibagi dengan waktu yang terukur. Selanjutnya, koefisien viskositas pada percobaan pertama didapat 3,58, pada percobaan kedua didapat 4,88, percobaan ketiga didapat 4,88. Untuk ralat mutlak, pada tabel pengamatan 8.1 didapat 0,23, ralat nisbi 7,59%, dan ketelitian didapat 92,41%. Selanjutnya, pada tabel pengamatan 8.2 dengan cairan fluidanya minyak goreng, volume minyak 500 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, massa minyak 0,444 kg, massa jenis minyak 888 kg per meter kubik, yang dimana ketinggian cairannya yaitu 0,145 meter yang didapat dari ketinggian awalnya 14,5 cm dan diubah menjadi meter. Waktu terukur pada percobaan pertama didapat 0,59 sekon, percobaan kedua 0,65 sekon, dan percobaan ketiga didapat 0,62 sekon. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama didapat 0,25, yang dimana
ketinggian cairan pada percobaan pertama dibagi dengan waktu yang terukur pada percobaan pertama. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga. Percobaan kedua didapatlah kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,22 dan pada percobaan ketiga didapatlah kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,23. Untuk koefisien viskositas, pada percobaan pertama didapat 4,58 points, percobaan kedua 5,05 points, percobaan ketiga 4,82 points. Untuk ralat mutlak, pada tabel pengamatan 8.2 yaitu 1,097, pada ralat nisbi didapat 24,94% dan ketelitian Pada tabel pengamatan sebesar 8.3 pada cairan fluida sabun cuci piring, volume sabun cuci piring 500 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Massa sabun cuci piring 0,519 kg dan massa jenis sabun cuci piring 1038 kg per meter kubik. Pada percobaan pertama, ketinggian cairan yaitu 0,145. Pada percobaan kedua dan ketiga sama 0,145 meter. Yang dimana pada ketinggian cairan yang mulanya cm diubah menjadi meter. Untuk waktu yang terukur pada percobaan pertama didapat 1,38 sekon, percobaan kedua 1,37 sekon, percobaan ketiga 1,28 sekon. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu 0,10 pada percobaan pertama, percobaan kedua 0,10 dan percobaan ketiga didapat 0,11 meter per sekon. Untuk koefisien viskositas pada percobaan pertama didapat 12,70, pada percobaan kedua 12,61 dan percobaan ketiga 12,57. Untuk ralat mutlak pada tabel pengamatan sabun cuci piring yaitu didapat 0,88 dan ralat nisbi yaitu 8,51% dan ketelitian didapat 91,49%. Rumus dan hasil perhitungan. Perhitungan pada kelereng. Untuk volume kelereng digunakan rumus P sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Dan didapatlah hasilnya volume dari kelereng yaitu 6,53 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Untuk massa jenis kelereng dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Tadi dapatlah massa jenis kelereng yaitu 76,57 kg per meter kubik. Selanjutnya untuk perhitungan massa jenis fluida. Pada tabel pengamatan 8.1 digunakan rumus Rho sama dengan M dibagi V. Didapatlah 988 kg meter per kubik. Pada tabel kedua didapat 888 kg per meter kubik. Dan pada tabel pengamatan 8.3 didapat 10,38 kg per meter kubik. Kemudian pada perhitungan massa fluida pada tabel pengamatan 8.1 di mana massa awal dikurang dengan massa kedua dapatlah 0,494 kg. Pada tabel pengamatan 8.2 dengan fluida minyak goreng 0,444 kg. Pada tabel pengamatan 8.3 yaitu sabun cuci piring 0,519 kg untuk massa fluidanya. Kemudian untuk rumus koefisien viskositas sama dengan 2R pangkat 2 dikali G dikali T dalam kurung Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 kali S, dimana R itu jari-jari kelereng, G adalah percepatan gravitasi, T adalah waktu, Rho adalah massa jenis fluida. Rho 0 yaitu massa jenis kelereng dan S adalah ketinggian dari fluida. Selanjutnya perhitungan koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.1. Pada percobaan pertama didapatlah 3,58 points dengan menggunakan rumus koefisien viskositas. Percobaan kedua 4,88 points dan percobaan ketiga 4,88 points.
Untuk perhitungan koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.2 pada percobaan pertama didapatlah 4,58 points dengan menggunakan rumus viskositas. Pada percobaan kedua didapatlah 5,05 points dan percobaan ketiga 4,82 points. Kemudian pada perhitungan koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.3 dengan menggunakan rumus koefisien viskositas dan didapatlah pada percobaan pertama 12,70 points, percobaan kedua 12,61 points dan percobaan ketiga didapatlah 12,57 points. Selanjutnya ralat koefisien viskositas. Untuk ralat koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.1 di mana didapatlah ralat mutlaknya 0,93, untuk ralat nisbi didapatlah 20,9% dan ketelitian didapat sebesar 79,1%. Serta pada tabel ralat koefisien viskositas pengamatan 8.2 ralat mutlak didapatlah 0,13, ralat nisbi didapat 2,7% dan ketelitian sebesar 97,3%. Dan pada ralat koefisien viskositas pada tabel pengamatan 8.3 didapatlah rumus mutlak 0,04 dan ralat nisbi 0,32% dan ketelitian sebesar 99,68%. Berikut adalah data hasil pengukuran pada tabel pengamatan 8.1 di mana untuk X ditambah delta X didapatlah yang pertama 4,51, kedua 5,81 dan ketiga 5,81. Untuk X dikurang delta X yaitu 0,63 pada percobaan pertama dan percobaan kedua 3,95 dan percobaan ketiga didapat 3,95. Menurut tabel pengamatan 8.2 untuk X ditambah delta X didapatlah percobaan pertama yaitu 4,71 dan kedua yaitu 5,18 dan ketiga 4,95. Sedangkan untuk X kurang delta X yang pertama ya didapatlah 4,45, kedua 4,92 dan ketiga 4,69. Selanjutnya pada tabel pengamatan 8.3 untuk data hasil pengukurannya untuk X ditambah delta X yang pertama didapat 12,74, yang kedua ya didapat 12,65 dan ketiga didapat 12,61. Sedangkan untuk X dikurang delta X yang pertama didapat 12,66, yang kedua didapat 12,57 dan ketiga didapat 12,53. Hipotesis. Yang pertama, benda yang bergerak di dalam fluida akan mengalami hambatan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Nomor 2, semakin tinggi cairan maka akan semakin lama waktu yang diperlukan sampai ke dasar fluida. Ketiga, jika cari-cari suatu benda semakin besar maka koefisien viskositas akan semakin besar. Nomor 4, bila waktu yang diperlukan untuk benda yang tercelup dalam fluida semakin besar, maka nilai akan koefisiennya juga semakin besar. Nomor 5, semakin tinggi massa jenis benda akan semakin rendah massa jenis fluida yang digunakan, maka akan menyebabkan nilai koefisien dari viskositas akan semakin besar. Selanjutnya, pembahasan untuk viskositas. Pembahasan, viskositas merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida serta suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Dalam zat cair, viskositas tersebut dapat dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Viskositas zat cair tersebut dapat ditentukan dengan secara kuantitatif, yakni dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam fluida kental, maka benda tersebut akan dihambat dengan gaya gesek fluida pada benda tersebut. Menurut Stokes, gaya hambat yang dialami oleh benda tersebut berbentuk bola yang bergerak terhadap fluida kental adalah seperti pada PPT berikut. Bola yang jatuh dalam fluida kental mengalami 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya gesekan, dan gaya Archimedes. Karena setelah beberapa saat resultan ketiga gaya itu sama dengan 0 berdasarkan hukum 1 Newton, bola akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan sebesar
V sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali T dalam kurung Rho dikurang Rho 0 dibagi 9 dikali M. Jawaban pertanyaan nomor 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas? Jawabannya, suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun. Dan begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula. Karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Berat molekul solut. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Selanjutnya tekanan. Semakin tinggi tekanan maka semakin besar viskositas suatu cairan. Nomor 7. Jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut sesuai hukum Stokes. Jawabannya, hukum Stokes berbunyi, apabila ada sebuah benda bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka benda itu akan mengerjakan suatu gaya gesek dan juga arahnya akan berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jika dikaitkan dengan percobaan yang telah dilakukan, sewaktu kelereng dijatuhkan dan berjana kaca yang berisi cairan yang akan ditentukan koefisien viskositasnya. Kecepatan kelereng semakin lama akan semakin cepat, maka sesuai pada hukum Stokes semakin cepat gerakannya, maka akan semakin besar juga gaya geseknya, sehingga menimbulkan gaya berat kelereng dapat setimbang dengan gaya gesek dan juga kelereng jatuh dengan kecepatan tetap bebas sebesar V. Nomor 8. Tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Viskositas fluida atau zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda yang padat yang bergerak di dalam fluida. Besarnya gerakan ini biasanya juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat tersebut. Viskositas zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antara partikel zat cair. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas fluida yaitu suhu, konsentrasi larutan, besar molekul solut, tekanan, dan ikatan hidrogen. Kecepatan bola dipengaruhi oleh kekentalan fluida. Karena semakin kental suatu fluida, maka akan semakin lembut kecepatan jatuh bola. Sebaliknya, semakin encer suatu fluida, maka akan semakin cepat bola jatuh ke permukaan. Massa juga berperan penting. Jika bola yang kita jatuhkan ke dalam zat cair atau fluida tersebut, kecepatan jatuhnya bola ialah semakin besar massa benda tersebut, maka semakin besar pula kecepatan jatuhnya benda tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa massa suatu benda yang dijatuhkan ke dalam fluida berbanding lurus terhadap kecepatan jatuhnya bola ke dalaman fluida. Perbandingan hipotesis dengan literatur. Berdasarkan literatur, kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair yang disebabkan adanya kegesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan inilah yang menentukan suatu zat cair, sehingga hipotesis pertama dari percobaan ini dinyatakan benar dan dapat dibuktikan. Lalu pada hipotesis yang kedua dan berdasarkan literatur, ketinggian fluida kurang mempengaruhi lama waktu suatu benda dalam mencapai dasar dari suatu bencana. Hal ini dikarenakan dapat dilihat pada percobaan ini bahwasanya dari ketiga fluida tersebut memiliki ketinggian yang sama, namun di saat dilakukan percobaan terdapat perbedaan waktu, sehingga dapat dibuktikan bahwa kekentalanlah yang lebih mempengaruhi lama waktu tersebut. Selanjutnya, berdasarkan literatur yang telah dibaca, ada pun besaran-besaran yang mempengaruhi nilai dari koefisien viskositas, yaitu jari-jari benda, ketinggian waktu gravitasi, massa jenis benda, dan massa jenis fluida, sehingga hipotesis ketiga, keempat, dan kelima dapat dibuktikan dan dapat diketahui kebenarannya. Sekian video praktikum
viskositas dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.